iNews juga mengangkat soal pemakzulan ini. Jadi lengkap. Jadi penting yang seperti ini, bukan tidak penting. Tetapi saya ingin memulai satu statement yang namanya pemakzulan atau impeachment, article of impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pasal 7A, 7B itu, memang dibuat lebih sulit dibandingkan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan atau sebelum amandemen. Karena memang pengalaman Gus Dur yang dianggap terlalu mudah di-impeach dengan subjektivitas politik pada waktu itu. Waktu itu kan mekanismenya sebenarnya dia dianggap melakukan tindak pidana korupsi Danatera, Yayasan Danatera, Bulog. Tetapi ujung-ujungnya kan pada waktu itu prosesnya 3 bulan setelah dianggap melanggar daripada haluan negara, 1 bulan kemudian akan diperingatkan lagi dan kemudian sidang istimewa. Tetapi eskalasinya pada waktu itu pemberhentian atau penggantian Kapolri dan pembubaran DPR. Jadi sudah disconnected seperti yang saya katakan. Karena itu memang akhirnya amandemen konstitusi itu menambah sebuah klausul tidak hanya political perspektif tapi juga legal perspektif. Jadi kalau mau mengimpeach presiden dan atau wakil presiden, jadi kata dan atau wakil presiden itu bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Itu bahasa hukum yang tidak boleh dibantah lagi ya. Dan atau, bukan dan. Jadi kalau memang misalnya memenuhi hasrat politiknya, maka ada yang namanya objektifikasi hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Dulu waktu saya masih di sana sebagai salah seorang asisten hakim, saya begitu yakin Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutions, ya, sebagai the protector of human rights. Tapi setelah kejadian akhir-akhir ini saya berpikir, wah ini hakim konstitusi itu main ini juga. Bisa ke kanan, bisa ke kiri tergantung konstelasi politik juga ya. Dalam beberapa kasus kita melihat hal seperti itu. Karena itu sebenarnya dari sisi politik ya saya setuju dengan Adi Prayitno. Kalau elit-elit politik yang 7 atau 8 itu sepakat selesai semuanya. Cuman apakah mereka sepakat atau tidak, makanya saya katakan tidak mudah. Kan tinggal Prabowo sepakat, lalu Mega sepakat, Surya Paloh sepakat, Bahlil sepakat, kemudian Zulkifli Hasan sepakat, PKS sepakat. Nah saya bilang PKS ya, bukan presidennya atau Dewan Suronya, karena dia lebih kolektif kolegial. Kemudian SBY sepakat, saya tidak menyebut AHY, SBY sepakat, ya kan? Selesai. Nah cuma masalahnya, jadi kalau yang namanya yang 470 orang itu ya cuman boneka-boneka politik aja itu sebenarnya. Dia nggak menentukan. Jadi kalau Anda duduk di sini anggota DPR mengatakan wah kami akan tolak dan lain sebagainya, bullshit untuk kondisi politik saat ini. Karena itu sangat bergantung kepada elit-elit politik itu. Nah kalau kita bicara soal politiknya, maka kita bicara tentang political insentifnya. Kira-kira kalau saya mau menjatuhkan Gibran, Prabowo misalnya, let's say, ada nggak political insentifnya? Insentif politiknya apa sih? Maka kalau tidak ada political insentifnya, Prabowo tidak akan bergerak. Kan begitu cara berpikirnya. Oke, untuk perspektif politiknya saya agak kurangi porsinya. Saya perspektif konstitusinya. Tetapi kalau kita hanya melihat pendekatan hukumnya, mudah sebenarnya mengimpeach presiden dan atau wakil presiden itu. Karena ayat-ayatnya itu walaupun kelihatannya precise, tapi longgar sesungguhnya. Ada 6. Yang dikatakan di situ. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. Pelanggaran hukum berat itu adalah yang tuntutannya 5 tahun atau lebih. Banyak sekali kasus-kasus yang 5 tahun atau lebih. Kita bicara tentang dokumen palsu aja 6 tahun. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Nah, memang pada dasarnya dengan isu-isu yang dihebohkan ya di media sosial itu membuat kita sebagai masyarakat Indonesia kadangkala tak tentu
mengarah kemana kiblat politik ke depan. Karena bagaimana ketika wakil presiden itu dicopot, Gibran dicopot dari jabatannya, ini membuat pukulan keras bagi Jokowi dan juga keluarga, karena perjuangan mereka dalam memenangkan dan meraih sebuah jabatan orang nomor 2 di negara ini, tentunya itu bukan main-main, dan bahkan ada banyak hal yang mereka korbankan, baik itu dari segi keuangan, segi waktu, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Namun sekarang tidak bisa dipungkiri bahwasannya masyarakat ada yang pro dan ada juga yang kontra dalam hal ini. Ada yang senang, ada juga yang tidak. Sehingga masyarakat yang memang tidak senang dengan Gibran karena cara-caranya Gibran dan juga cara-cara Jokowi yang menurut mereka itu adalah sebuah ambisius dinasti Jokowi hanya untuk mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun. Ya, ini seakan-akan ada orang yang memang jualan sayur misalkan ya. Jadi awalnya bapaknya diterusin sama anaknya, diterusin sama cucunya dan cicitnya. Jadi inilah yang dibuat oleh Jokowi, dibuat semaksimal mungkin supaya keluarganya yang berada di jabatan-jabatan tertentu. Nah, ketika masyarakat membaca gerakan-gerakan politik seperti ini, membuat masyarakat sudah hilang respect terhadap Jokowi yang sebelumnya mereka sangat mengidolakan Jokowi ini. Dikarenakan mereka tahu bahwasanya Jokowi memimpin itu benar-benar pro kepada masyarakat. Namun layaknya seorang presiden harusnya dia netral ya. Dia netral, baik itu dalam segi pemilihan, dia netral. Itu orang yang benar-benar cinta dengan negara ini. Dia menunjukkan sebuah kenetralisasian supaya tidak ada yang keberpihakan antar satu dengan yang lain. Tetapi apa yang ditunjukkan, yang dicerminkan oleh Jokowi adalah sebuah ambisi ego. Egonya dia tinggikan di sana. Dan itulah ketika kita melihat saat ini ya, ada banyak yang memang menimbulkan masalah. Itu terkhususnya keluarga Jokowi, apalagi Jokowi saat ini dalam keadaan sakit. Kita berdoa buat beliau supaya penyakit yang dialami dalam alergi kulit ya dapat sembuh dengan baik sehingga pulih dan walafiat. Namun di penyakit itu pun saya sering mendengarkan dan melihat bahwasanya masyarakat membuli dan bahkan juga mengatakan bahwa itu adalah sebuah karma. Ya, cukup jelas bahwasanya ini adalah bentuk serangan balik terhadap Jokowi. Mungkin secara hukum, secara kuasa Jokowi tidak dapat dilawan, tetapi apa yang telah terjadi, masyarakat memanfaatkan sebuah momen-momen seperti itu untuk menjatuhkan keluarga Jokowi dan juga Gibran. Nah, bayangkan ketika Gibran menjadi sasaran utama masyarakat untuk diturunkan. Disampaikan di sini, sangat setuju itu wajib Gibran harus dilengsarkan karena telah melanggar hukum dan lain sebagainya. Tetapi perjuangan kebenaran Bapak Refli, semangat kami mendoakan perjuangan Bapak Refli Harun ya. Refli Harun memberikan sebuah narasi-narasi seperti ini, masyarakat lebih paham lagi akan hal itu. Bukan sangat lagi, semua akal sehat nurani sehat pasti mengatakan tidak pantas Fufu Fafa menjadi pemimpin. Setuju Gibran dimakzulkan. Ya, kalau DPR RI, Puan Maharani dan juga MPR RI bersatu ya, tidak mungkin tidak Gibran dapat dimakzulkan ya, dapat diturunkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, tentunya isu-isu seperti ini membuat Jokowi beserta keluarga ketar-ketir akan hal ini. Ya, mereka sangat takut karena sesuatu hal yang dibanggakan ketika itu lepas, maka reputasi makin menurun dan juga menjadi sebuah aib dalam keluarga. Ya, disampaikan lagi di sini teman-teman, saya sebagai rakyat Indonesia yang kontra kepada Gibran mendukung pemakzulannya.
Ya, ini membuat Gibran makin sakit hati lah ya. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.